Kalau di rumah kan ya kita di lingkup agama Islam semua gitu. Iya, Ya. benar. Kalau di sana bahkan kita yang jadi minoritas gitu, ngerasain gimana jadi orang minoritas tapi tetap dihargai. Kita merasa dihargai ketika motong hewan, motong apa ya kemarin, sapi. Kita yang dipersilakan untuk memotong sapinya Dengan cara Islam. dengan cara Islam. Dengan cara Islam. Bahkan kaget kan, biasanya mereka kan motongnya sampai putus. Iya. Kok kita enggak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Religion Podcast dengan host baru. Kita gantikan Ida untuk episode terakhir kali ini. Oke, kita kedatangan tamu spesial nih. Bisa perkenalan, Mbak? Ya, perkenalkan nama saya Ainun Naimah. Asalnya nih. Asalnya dari Blora. Mahasiswa UIN bukan? Sudah alumni, alhamdulillah. Sarjana ya. Dari yang saya tahu ini Mbak Ainun itu KKN-nya Nusantara, bener? Ya. Program dari Kemenak Program ya? dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa diceritain itu awalnya gimana, Mbak? Ya, jadi program KKN Nusantara 3T yang dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu mengusung tema moderasi beragama. Jadi KKN yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa PTKIN seluruh Indonesia dengan mengirimkan perwakilan yang sudah diseleksi dari LP2M kampus masing-masing. Oh, berarti itu seleksi ya? Iya, seleksi. Jadi kalau persyaratan itu diserahkan penuh kepada kampus masing-masing. Kemudian dari semua fakultas harus mengirim perwakilan untuk diseleksi dari LP2M kampus masing-masing gitu. Itu kan dari Kemenak ya. Berarti program moderasi beragama itu dari Kemenak langsung atau dari UIN? Soalnya kan tagline UIN sekarang kan lagi rame-rame nih moderasi beragama. Kalau moderasi beragama langsung dari Kementerian Agama. Kemudian yang mengkoordinasikan itu dari UINSA, UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, sebelum lanjut nih, saya dan Mbak Ainun ini sedikit cerita ya. Kan kita udah kenal lama nih. Saya di 2018 dan Mbak Ainun di 2016 dan saya sekarang ini juga KKN, Mbak. Oh, siap. Bedanya kalau KKN saya ini nggak ada seleksi. Oh, tidak ada Malah seleksi. rekrut teman-teman sendiri. Jadi KKN saya ini KKN Mandiri Pengakuan, sama-sama khususnya, tapi beda konteks aja. Gimana tuh KKN pengakuan? KKN Pengakuan itu lebih ke profesi ya. Ini kan ikutnya KKN Mandiri, jadi kita di pertengahan kuliah kita bisa KKN. Banyak juga mandiri kayaknya. Mandiri juga. Tapi kuliah gak? Enggak, karena sudah selesai. Saya semester 6 semester 6 sudah selesai. Kalau saya ini ya KKN, ya kuliah. Jadinya terbagi-bagi fokusnya. KKN Mandiri Pengakuan itu lebih ke skill ya, skill dari jurusan masing-masing. Karena ini teman-teman juga dari satu jurusan. Kita ngonten dan ngabdi di kampus, lebih banyak di kampus dan bikin video lah. Dan setelah itu juga kita ngabdi di masyarakat. Ngabdi juga di masyarakat? Iya, ngabdi juga di masyarakat. Double berarti ya? Iya, double. Untuk KKN Nusantara nih kembali lagi. Iya. Penempatannya di mana ini? Penempatannya itu di Kecamatan Sulamu, Kupang. Itu daerah pesisir yang notabene masih terluar gitu kan, 3T, tertinggal, terluar, terdalam. Pelosok gitu ya? Iya, jadi ada 7 desa, 6 desa, 1 kelurahan. 7 desa itu 1 yang belum terjamah aliran listrik. Oh, Ya, itu kebetulan yang saya tempati. Ya, jauh dari kelurahan karena kalau menuju akses ke tempat desa yang saya tempati itu harus melewati, jaraknya itu 1 jaman dari kelurahan.
1 jam dari kelurahan. Pakai kendaraan darat berarti ya? Kendaraan darat. Melewati hamparan sabana gitu. Berarti banyak posko dong. Kalau mbaknya di Sulamu berarti yang lain ada beberapa? Bukan, di Sulamu itu 7 desa, 7 posko. 7 desa, 7 posko? Ya, jadi yang dari UIN Wali Songo kan ada 2. Ya. Saya dengan Mas Arafat itu yang koordinator koordinator Dema Febi 2019, itu kita beda posko. Jadi semua dibagi dan tidak boleh ada yang satu posko kecuali yang dari UINSA karena mereka bawa pasukan 9. Jadi ada yang double gitu. 1 desa 7 posko. 1 desa 7 posko. Ya, bukan. Satu Bukan. kecamatan 1 kecamatan 7 posko. 7 posko. Pembagiannya per desa berarti. Per desa. Nah, dari UIN Wali Songo sendiri kan ada 2 nih, Mbak. Iya. Untuk pembagiannya itu yang nentuin dari Kemenak atau Dari penentuan posko itu apa ini maksudnya? orangnya? Maksudnya orangnya. satu posko itu kan dibagi-bagi per kampus kan? Oh, itu dari koordinator Dosen pembimbing. KKN Nusantara yang 3T yang zona Kupang. Kan ada yang di Ambon juga. Oh gitu. Ya, yang di Kupang. Yang di Kupang itu ada 73 kalau nggak salah, kalau nggak 76 itu. Dibaginya sama koordinatornya kan UINSA. Jadi ada panitia dari UINSA yang bagi. Karena 3 hari sebelum kita diterjunkan itu kita ada 3 hari itu? Pembekalan. Pembekalan. Kita ada pembekalan di Asrama Haji Kupang. Kita nggak ada pembekalan ya, KKN Ampel. Nggak, ini kan soalnya kan KKN kita kan pengakuan ya. Jadi kita terjun dulu, ngabdi Baru dulu, baru diakui. diakui. Seperti itu. Harus bekerja dulu ya. Ya, bekerja dulu baru diakui. Kita masih, yang pengabdian itu masih kerja 15 hari loh, tambah hari. Setelah Ramadan kita boleh pulang, lalu kita kembali ke sini lagi untuk ngabdi. Wah. Jadi digenepin 45 hari gitu. 45 hari ya? Kalau mbaknya 30 hari dulu. 30 hari. 30 hari, tapi ada tambahan berapa hari ya kemarin karena mundur waktu penarikan KKN. Penarikan KKN-nya Mundur berapa hari? 3 hari apa 4 hari kemarin, lupa. ini kan penempatannya kan di jauh nih, Mbak. Nah, dari keluarga sendiri itu bagaimana? Kebetulan ibu saya adalah orang yang menyerahkan penuh apa yang saya pengen gitu. Jadi memang awalnya ditekankan serius gitu. Karena saya sebelumnya emang pengen KKN tuh nggak di Semarang gitu loh. Karena kan mau reguler mau mandiri kebanyakan kan daerah Semarang lah gitu. Paling nggak di Demak gitu. Kemarin ada di Boyolali, tapi karena kelompok KKN-nya nggak maunya di dekat aja, ya udah. Tapi kebetulan ada rezeki. Ya. Ini nih bedanya KKN Nusantara sama KKN Mandiri Pengakuan. Kita deket, Bos, di kampus sendiri. Kalau banyak KKN Nusantara di NTT, ya kan? Iya. Transport dari mana, Mbak? Transport dari kampus. Kita transport, nggak ada transport kan, kita di kampus sendiri. Dari fakultas juga ada, dari jurusan juga ada gitu. Mereka mensupport sekali. Awal mula mbaknya itu bisa ikut KKN Nusantara itu gimana? Ya, jadi sebenarnya ada informasi pendaftaran KKN Nusantara gitu. Tapi kebetulan waktu itu kan semuanya sudah punya kelompok KKN mandiri untuk yang periode Januari. Jadi sedikit banget yang minat. Terus juga karena ditempatkan di jauh ya. Itu malam ada sharean di grup Komting. Karena kebetulan saya masuk grup Komting angkatan. Ada sharean dari Pak Huda dulu. Iya, Ya, itu kan Pak Huda. Kasubag akademik gitu. Terus habis itu malam mikir-mikir, paginya langsung ke
ke Pak Huda langsung mau daftar gitu. Nah kebetulan yang daftar dari Fakultas Dakwah itu ada 2, saya sama ketua Dema saya dulu, ya iya, kenal kan, iya, Mas kenal. Maulana Anas Hanafi itu. Kemudian setelah itu habis duhur langsung kita ngurus berkas, langsung kita kumpulkan ke Pak Riza karena pada jadwalnya hari Jumat itu terakhir pendaftaran KKN itu. Hari Jumat terakhir berarti ngurusnya Dadakan. Ya, Iya, dadakan. Habis itu ngurus berkas, udah. Seninnya ada seleksi, gitu, seleksi wawancara. Ada persyaratan khusus gak kalau ikut KKN Nusantara ya? Persyaratan khususnya sih harus melampirkan surat aktif organisasi apapun itu. Baik di kampus maupun di luar ya, Iya. berarti ya? Ada cerita apa di sana pas awal-awal masuk ke poskonya atau ke desanya itu? Awal-awal ya apa sih? Kita biasa dapat listrik yang 24 jam. Kita biasa dapat sinyal yang 24 jam lancar gitu. Tiba-tiba datang, apalagi saya kan ditempatkan di yang tidak ada listrik kan, jauh. Mau ke kelurahan juga jauh gitu. Mau ke masjid juga jauh gitu. Jadi seminggu awal itu saya sama teman-teman emang agak gak betah karena Dia harus bisa rebahan sambil ngecas ya? rebahan bisa, ngecasnya ya nggak bisa. Ngecasnya bisa, tapi pakai genset itu sejam 2 jam lah malam itu buat bisa ngisi full. Habis itu udah sehari itu cuma malam. Seminggu awal kita galau dan lain sebagainya lah gitu kan, karena mungkin teman-teman harus ada yang dihubungi, harus ada keluarga yang dihubungi, harus ada pacar yang dihubungin gitu. Bucin itu perlu guys, bucin itu perlu. Meskipun kita KKN, bucin itu perlu. Ya terus Mbak. Terus habis itu makin kesini makin terbiasa untuk masalah HP dan lain sebagainya. Jadi terbiasa tidak bawa HP. Tapi yang menjadi kesulitan itu adalah kendaraan. Jadi satu desa itu ada 4 dusun yang saya tempati. Per dusun itu jaraknya hampir 3 kilo 4 kilo, tapi dengan medan yang bukan yang lurus-lurus enggak. Jadi kayak naik turun gunung gitu loh. Apa sih sabana gitu tuh? Terjal gitu apa? Iya, naik turun lah pokoknya gitu. Dan itu jalan kaki. Jalan kaki. Nggak ada. Kalau naik sepeda motor tuh paling akhir-akhir aja. Kalau ke lain desa gitu. Kalau pas sholat Jumat atau ada acara ke mana gitu. Tapi untuk akses ke ini ya jalan kaki. Semuanya jalan kaki. Berarti anak-anak KKN Nusantara ini orang-orang yang kuat guys, apalagi wanitanya, wanita-wanita strong kayak Mbak Eni. Mau kulit hitam ya udah sama. Jadi di sana nggak ada pakai skincare, nggak ada sama sekali lah gitu. Murni. Skincare-nya alami, pakai matahari langsung. Karena kemarin juga pas Mbak Ainun di sana itu saya pernah dikirimi fotonya pantai, bagus. Bagus, dia ada satu desa itu 4 dusun itu 3 yang punya pantai. Pantai wisata atau pantai? Bukan, pantai jarang terjamah sih. Pada bulan-bulan tertentu aja gitu. Kalau yang ada di satu itu namanya Pantai Namokupi. Pantai apa lupa aku. Itu ada, dia punya batu kecil itu, punya pasirnya pasir warna. Jadi dulu itu sering diambilin sama orang. Jadi itu dijual atau? Iya, dijual. Karena dia bagus banget gitu di situ. Cuma ada di situ gitu. Terus juga dia punya pantainya itu punya ikan merah kalau nggak salah. Itu pun juga keluarnya cuma bulan-bulan Mei, bulan-bulan Mei kayak gitu. Berarti langka ya berarti ya? Iya, bener, langka. Nah, untuk program KKN nih, apakah
membuka pantai tersebut menjadi wisata atau ada program-program lain? Sebenarnya tidak ada program kerja yang pasti kayak KKN yang biasa dilakukan oleh teman-teman UIN gitu. Saya KKN-nya juga nggak biasa. Iya, ya udah sama berarti. Iya, jadi moderasi beragama dengan pengembangan aset, entah itu aset sumber daya alam ataupun sumber daya manusia gitu. Nah, yang paling ditekankan itu sebenarnya yang moderasi beragama itu. Jadi setiap hari Minggu kita selalu ikut ibadah di gereja. Ada 5 gereja, 4 gereja Kristen, 1 gereja Katolik. Tapi di sana ada orang Muslim nggak? Kalau yang saya tempati, desa yang saya tempati tidak ada sama sekali. Jadi murni semuanya non. Tapi kalau ada di desa lain ada, meskipun cuma beberapa kakak gitu. Tapi kalau desa yang saya tempati benar-benar tidak ada yang Muslim. Meskipun sebelumnya ada yang beragama Muslim, dapat orang situ mengikuti keluarganya di situ. Gitu. Untuk masjid sendiri apakah di sana juga ada, Mbak? Ada, masjid itu ada di kelurahan. Kelurahan Jauh ada, berarti ya? jauh. 1 jam tadi. 1,5 jam itu. Terus ada yang 2,5 jam ada. Masjidnya jauh emang. Oh, berarti untuk yang di sana untuk sholat itu di mana? Di posko atau di mana? Kalau untuk sholat saya sama teman-teman pribadi harus di posko karena ya karena hewan di sana kan tidak ada yang di kandang ya, entah itu babi, entah itu liar semua atau punya orang? Punya orang, cuma tidak di kandang, asal masuk keluar rumah, duduk di tempat duduk kita dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau tempat posko yang kita tempati itu rumahnya dipagar, jadi tidak ada hewan yang masuk. Meskipun ada yang masuk, ada teman-teman dari sana yang ngejaga gitu, ikut tidur di posko kita gitu. Kayak satpam berarti? Iya benar. Karena tempat tinggal yang saya tempati itu dulu punyanya rumahnya kepala desa kan iya. Tapi rumah dinas? Bukan. Rumah pribadi. Cuma beliau punya rumah lagi di Kupangnya. Karena usaha di sana gitu. Jadi nggak pernah sholat di rumah warga atau karena kita seringnya kodok jamak. Gak apa-apa, itu banyak kan musafir di sana, jadi gak apa-apa. Ya daripada menghindari gitu lah, maksudnya dari kan kita kan jalan kaki, paling berangkat jam 8 pagi gitu ke rumah warga gitu. Habis itu jalan kaki pulang sampai posko 2:30 jam 3 gitu. Kita jadiin satu sholatnya sama asar. Habis itu maghrib ya sama isya. Karena habis sholat kita keluar lagi gitu. Apakah KKN MP bisa sholatnya di jamak? Tidak. Sebenarnya saya pengen KKN Nusantara, Mbak. Tapi karena itu kan program tahun lalu ya. Nah, sekarang kan ada pandemi juga. Jadi mungkin nggak ada ya kayaknya, atau ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi kalau yang dari program KKN 3T itu UINSA masih ada kayaknya deh. Karena itu pelopor ya UINSA. Program mereka punya program KKN 3T itu. Ya saya sebenarnya pengen aslinya, tapi karena jalannya dipermudah untuk KKN Mandiri Pengakuan ya ikuti aja. Ya, nggak apa-apa. Sekalian pengembangan skill gitu. Kembali lagi nih di cerita-cerita KKN Nusantara yang ada di Sulamu ya. Iya. Ada gak sih cerita-cerita yang ini kan moderasi beragama ya, berarti kan saling toleransi dan menghargai lah. Ada gak kejadian-kejadian itu yang bertentangan dengan Islam gitu? Gimana tuh? Mungkin ada meminum atau makan sesuatu yang menyimpang dengan Islam gitu. Kan kita sebagai umat yang toleransi ya, moderasi beragama kan saling toleransi. Jadi kita mengikuti apa aja yang di sana atau adat yang di sana untuk kita bisa hidup di sana gitu. Persyaratan lah gitu.
Ada. Jadi per desa itu ada adatnya masing-masing, tapi hampir sama sebenarnya. Jadi untuk menghormati dan tanda sebagai kita sudah diterima di masyarakat, kita harus minum yang namanya apa ya namanya, lupa saya. Itu semacam minuman keras tapi tidak yang terlalu memabukkan. Sebagai tanda kita diterima, kita harus minum. Oh gitu. Ya, kita harus minum. Tapi karena mereka tahu kita tidak boleh minum, mereka tidak memaksa, akan tetapi kalau bisa kita minum gitu. Buat syarat saja gitu ya? Iya, buat syarat. Jadi kalau teman-teman di posko lain mengalami semua gitu. Kalau seposko saya, anak cowok-cowoknya aja yang minum. Perwakilan berarti ya? Ya, semua cowok, semuanya Semua cowok? minum. Berapa orang itu? Cowoknya 4. Cowoknya 4, Minum semua. Jadi sebenarnya yang cewek disuruh minum, tapi dari Pak Kordes sendiri bilang nggak apa-apa Pak, kita yang mewakili. nggak apa-apa Bapak, kita yang mewakili gitu. Ya saling menghormati aja, selama tidak mau membuat kita mabuk dan hilang kesadaran gitu ya, kita nggak apa-apa gitulah. Sepertinya enak ini. Murah loh di sana itu, sebotol gitu cuma berapa, 25.000 gitu. Itu minuman khas ya berarti ya? Iya, jadi Bikinan dibuat sendiri. Tapi ada juga yang minuman botol yang dijual biasanya kayak gitu ada. Jadi setiap pesta itu mereka selalu menyuguhkan, dan ya tetap harus minum. Banyak pernah ikut pestanya? Pesta selalu ikut. Apa tuh nama pesta? Biasanya itu kalau di sana kan setiap ada yang ulang tahun misal, kalau dirayakan ya kita pestanya kita nari. Mungkin pernah lihat story saya yang nari gitu bareng-bareng gandengan. Tari adat itu ya? Bukan tari apa tari seneng-seneng doang? Tari seneng-seneng doang sih. Cuma ada satu yang biasa dibuat nari bareng-bareng gitu, gandengan tangan gitu. Ada lagi gak Mbak cerita-cerita unik lah itulah? Jadi kalau sampai sekarang menghormati kita menghormati mereka dengan seperti itu ya. Yeah. Kita mengikuti ibadah mereka, entah itu hari Jumat. Hari Jumat juga ada ibadah sebenarnya. Oh, enggak hanya hari Minggu ya? Enggak ada. Jadi kalau di sana itu ibadahnya Natalan, kalau kita kan Maulid Nabi ya. Iya, iya. Maulid Nabi kan sebulan. Iya, benar. Ya. Kalau di sana Natalannya sebulan. Desember. Bulan Desember kan 25 Desember sampai 25 Januari. Jadi ada puncaknya. Kalau puncaknya itu sama pesta lagi, ibadah dulu. Ibadah memang ada pendetanya. Kemudian kita merasa dihargai ketika motong hewan. Motong apa ya kemarin? Sapi. Mau ada acara Jumat apa ya kemarin, lupa saya. Itu kita yang dipersilakan untuk memotong sapinya dengan cara Islam. Bahkan kaget kan, biasanya mereka kan motongnya sampai putus. Iya. Kok kita enggak gitu? Kita memang dipersilakan, nggak apa-apa, karena kita tahu Islam punya cara sendiri gitu. Biar teman-teman juga bisa makan gitu. Iya. Jadi ya mengikutilah. Kita ikut nyanyi, kita ikut baca kitabnya. Bahkan yang di desa Pariti itu mereka sholat di gereja. Sholat di gereja. Karena mungkin ada kegiatan dan gerejanya jauh dari posko. Ya, mereka sholat di gereja, dan gerejanya mungkin bersih. Semua orang. Bukan yang doang. Ya, seposko itu. Seposko itu. Ya, seposko sholat di gereja. Kalau gereja yang di tempat saya tidak bisa dibuat sholat karena kotor. Hal yang paling menyedihkan saat KKN Nusantara itu apa? Menyedihkan? Iya.
menyedihkan apa ya? Kayaknya nggak pernah sedih nih Mbak Ainun, dari tadi senyum-senyum sendiri. Enggak, di sana sih emang seneng-seneng. Kita nggak pernah seneng. Mohon maaf, nggak pernah sedih. Yang paling sedih emang pas mau selesai Pelepasan berarti. pelepasan. Bukan, jadi waktu selesai itu kita diiring teman-teman apa namanya, desa. Pemuda-pemuda. Ya, mereka naik motor buat ngiring kita ke kecamatan. Dari kecamatan kita sudah naik bis, mereka masih Ngikutin dari belakang gitu. Itu yang dari desa. Dari Mbak. desa. Yang lain juga sama sebenarnya. Bahkan kalau yang di tempatnya Mas Arafat itu, Mas Arafat dan teman-teman poskonya sampai dapat marga. Dapat dikasih marga mereka. Kemarin marga suku sana lah gitu ya. marganya Raja kalau nggak salah. Jadi ada tambahan nama di belakangnya, Raja gitu. Kalau sukunya mayoritas suku Rote sama suku Sabu. Karena sukunya kan banyak. Tapi kalau di sana memang mayoritas suku Rote sama suku Sabu gitu. Untuk tadi nih, kisah pelepasannya itu bagaimana? Pelepasannya malam itu ada malam pelepasan. Jadi acaranya ya kita ibadah, ada pendeta. Jadi Sebentar, saya itu ya, saya tanya dulu. Ibadahnya itu Mbaknya ikut ibadah asli dengan doa-doanya atau bagaimana? Atau hanya ikut di dalamnya atau gimana? Beberapa kali ikut nyanyi, ikut baca kitabnya, ya ikut. Karena kan yang penting tidak merusak keyakinan. Iya. Ya. Ikut sih, sampai kita juga hafal nada-nada lagunya gitu. Masih ingat? Enggak. Sepertinya bagus kalau masih ingat, bisa dinyanyiin di sini. Lupa. Pas pelepasan emang gitu. Habis kita baca qiraatul Quran, habis itu pendetanya juga doa. Jadi kita antara ya sama sih. Terus habis itu dilanjut pesta juga, pestanya sampai pagi tuh. Itu bulan-bulan apa? Tahun lalu pada bulan apa atau pada saat kapan itu? Kalau masih ingat KKN Nusantaranya. Kalau pendaftarannya itu bulan November apa Desember ya, lupa. Terus awal tahun berarti ya ke sana. Awal tahun, tanggal 5 ke sana. Jadi Januari. 5 Januari berangkat dari sini ke Uinsa. Sampai sana pembekalan, habis itu baru diterjunkan. Pembekalannya di sana berarti ya? Pembekalannya di Asrama Haji Kupang. Makanya tadi bisa cerita tentang Natalan, soalnya berangkatnya Januari. Iya, benar emang. Pertanyaan terakhir nih. Pelajaran apa yang Mbak Ainun bisa ambil setelah mengikuti KKN Nusantara? Dan pesan nih teman-teman, buat teman-teman yang di sini yang baru ngelaksanain KKN MP. Pelajaran yang diambil buat pribadi lebih bisa lebih bisa tidak hidup secara saklek. Kalau di rumah kan ya kita di lingkup agama Islam semua gitu. Iya, benar. Ya. Kalau di sana bahkan kita yang jadi minoritas gitu, ngerasain gimana jadi orang minoritas tapi tetap dihargai. Kalau di sini kebanyakan mungkin agaknya kebalikan ya. Ya. Jadi buat mindset sendiri jangan sampai hidup saklek gitu loh. Nggak bisa nerima, nggak bisa nggak bisa nerima hal baru, nggak bisa menerima perbedaan itu. Setelah itu juga jadi pikiran tuh terbuka, jadi nggak boleh yang saya Islam jadi semuanya harus gini, nggak bisa.
apa sih kamu minoritas, bisa seperti itu Iya ya. gitu. Jadi padahal mereka itu sayang gitu sama kita. Bahkan gerakan sholat, bacaan sholat tuh mereka tahu, hafal bahkan gitu. Saking memperhatikan kita, menghormati kita gitu. Berarti Mbak Ainun ini pernah menjadi minoritas di negara yang mayoritas. Ya. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil bahwa toleransi itu sangat-sangat dibutuhkan di sini, di negara yang multi culture dan multi agama, multi ras, dan banyak lah perbedaan yang ada di negara Indonesia, seperti itu ya Mbak. Ya. Untuk pesannya nih, untuk teman-teman KKN Mandiri Pengakuan 2021 nih, apa? Pesan apa ya? Mungkin disemangatin atau di apain gitu, dikasih wejangan-wejangan lah. Untuk banyak kan ini udah sarjana nih. Yang KKN ini kan setelah KKN juga mau ngajuin judul lah, Iya. mau ngerjain skripsi lah. Iya benar. Jadi nggak apa-apa. Misal kalian ini kan KKN-nya lebih cepat dari teman-teman ya. Iya, lebih Ya cepat. itu. Enaknya itu. Jadi untuk masalah judul, masalah itu bisa lebih cepat. Kalau dulu saya kan mangkrak satu semester, di semester 7 saya tidak kuliah, saya tidak garap judul, saya tidak KKN karena ada satu yang harus diurus itu. Kemarin ada salah satu yang harus dipilih dulu. Iya. Habis itu Satu-satu dulu ya. gitu iya, ya. satu-satu dulu gitu. Satu-satu yang harus diurus. Meskipun KKN telat, ya harus tetap dijalani gitu. Jadi pesannya apa? Oh, nih, iya, Mbak? lupa. Pesannya. Ya nggak apa-apa, tetap semangat aja gitu. Meskipun tertinggal 1 langkah, 2 langkah itu nggak apa-apa. Semua ada waktunya masing-masing. Oke, gitu ya Tetap teman-teman. semangat aja. Tetap semangat walaupun tidak ada yang menyemangati, seperti itu ya, Mbak. Terima kasih Mbak Ainun sudah mampir di studio kita, di program kita Religion Podcast. Semoga Mbak Ainun sukses dan Terima kasih, amin. bisa melanjutkan ke pekerjaan yang mapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.